Ada yang tahu nggak sih koperasi itu apa? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Berbeda dengan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya, koperasi lebih menekankan pada manfaat dan kesejahteraan anggotanya. Dalam koperasi, anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain itu, koperasi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan usaha, serta membantu menciptakan pemerataan ekonomi. Sebagai contoh, koperasi simpan pinjam dapat membantu anggota memperoleh modal usaha dengan proses yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Agar tujuan koperasi dapat tercapai, koperasi memiliki beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam kegiatan usahanya. Prinsip yang pertama adalah keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, seseorang dapat menjadi anggota koperasi tanpa adanya paksaan dan terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan. Kemudian prinsip yang kedua, pengelolaan secara demokratis. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Jadi, meskipun ada anggota yang memiliki modal yang lebih besar, hak suaranya tetap sama dengan anggota yang lainnya, yaitu satu anggota, satu suara. Kemudian, prinsip ini menunjukkan bahwa koperasi mengutamakan kebersamaan dan musyawarah dalam setiap keputusan yang diambil. Prinsip berikutnya adalah partisipasi ekonomi anggota. Anggota tidak hanya menjadi pemilik koperasi, tetapi juga ikut berkontribusi dalam modal dan memanfaatkan layanan yang disediakan koperasi. Selain itu, koperasi menerapkan pembagian sisa hasil usaha atau SHU secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Jadi, pembagian SHU tidak hanya berdasarkan besarnya modal yang dimiliki, tapi juga berdasarkan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Koperasi juga harus bersifat mandiri, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, serta menjalin kerjasama dengan koperasi lain untuk memperkuat perkembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Selain koperasi konvensional, terdapat juga koperasi syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam koperasi syariah terdapat 3 hal utama yang harus dihindari, yaitu riba, gharar, dan maisir. Pertama, yaitu riba. Riba merupakan tambahan atau bunga yang diperoleh dari transaksi pinjam-meminjam. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, koperasi syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah. Dengan sistem ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kedua, yaitu gharar. Gharar berarti adanya ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Misalnya, harga barang tidak jelas, kualitas barang tidak diketahui, atau terdapat informasi yang disembunyikan dari salah satu pihak. Dalam koperasi syariah ini, semua transaksi harus dilakukan secara transparan agar tidak merugikan anggota dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Yang ketiga adalah maisir. Maisir merupakan bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang berlebihan. Keuntungan yang diperoleh hanya berdasarkan keberuntungan dan bukan hasil usaha yang nyata. Karena itu, koperasi syariah hanya menjalankan usaha yang halal, produktif, dan memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat. Dengan menghindari riba,
Gharar dan Maisir, koperasi syariah diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam mendirikan koperasi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Untuk koperasi primer, pendiriannya harus dilakukan oleh minimal 9 orang yang memiliki tujuan dan kepentingan ekonomi yang sama. Sedangkan koperasi sekunder didirikan oleh minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum. Selain jumlah pendiri, koperasi juga harus memiliki nama koperasi, alamat yang jelas, tujuan dan jenis usaha yang akan dijalankan, serta anggaran dasar yang menjadi pedoman dalam kegiatan koperasi. Koperasi juga harus memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pengurus dan pengawas. Pengurus bertugas menjalankan kegiatan koperasi sehari-hari, sedangkan pengawas bertugas mengawasi jalannya koperasi agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi memiliki prinsip-prinsip yang menjunjung demokrasi, partisipasi anggota, dan keadilan. Dalam koperasi syariah juga diterapkan prinsip yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Dengan memenuhi syarat pendirian serta dikelola secara baik dan profesional, koperasi dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional.